ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جاه النبي وصحبه وآله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ونسألك أن تفقهنا في الدين وتفتح علينا فتوح العارفين وتعلمنا التأويل وتهدينا إلى سواء السبيل. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال يا رب العالمين. أما بعد، Hadratul Mukarramin wal Mukarramin, para Bapak Ibu yang kula hormati, yang mudah-mudahan selalu mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masuk hari ke-13 kita dari bulan Ramadan ini. Semoga semua ibadah yang kita lakukan, khususnya yang di dalam Ramadan ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi penghapus atas dosa dan kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji fikih lagi. Kita buatkan zakat. Ini kitab pembahasan menjelaskan tentang hukum zakat. Wal aslu fi wujubiz zakat qabla al-ijma'i qawluhu ta'ala. Dalil wajibnya zakat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa atuz zakat, dan tunaikan zakat. Jadi dikatakan oleh para ulama ada 3 kewajiban di dalam Al-Quran yang selalu dipasangkan dengan 3 kewajiban lain. Ada 6 tapi pasangan 2-2. Ada 3 dengan 3 lainnya yang selalu Allah sebut beriringan, sehingga tidaklah sempurna jika satu dilakukan tapi satunya ditinggal. Apa saja 3 itu? Yang pertama, selalu Allah sebut beriringan, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Banyak sekali ayat-ayat di Al-Quran yang menyebutkan 2 hal ini beriringan, hampir selalu. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakat, yuqimunas shalah wa yutunaz zakat, selalu beriringan. Maka tidak sempurna sholat kalau tidak zakat, demikian pula sebaliknya. Apalagi kalau zakat tapi tidak sholat, ya tambah menghancurkan tiang agama. Yang kedua, selalu beriringan adalah atiullaha wa atiur rasul, wa may yuti'illaha wa rasulahu, seterusnya. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul, selalu digandengkan. Taat Allah tidak taat Rasul percuma. Taat Rasul tidak taat Allah. Apa itu taat Rasul tapi tidak taat Allah? Rasulullah memerintahkan untuk taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wa'budullaha wa la
mengesahkan Allah bersama dengan bakti berbuat baik kepada orang tua. Ini adalah 6 hal yang selalu Allah pasangkan dua-dua. Sholat dengan zakat, taat Allah dengan taat Rasul, kemudian ibadah dengan ihsan kepada orang tua. Dalilnya zakat ialah firman Allah Subhanahu wa taala, wa atuz zakat. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. At-Taubah 103. Khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka, shadaqatan, sedekah wajib. Sedekah itu ada 2, wajib dan sunnah. Sedekah wajib ya zakat itu. Zakat itu sedekah tapi wajib dan ada ukurannya. Kalau sedekah yang sunnah tidak ada ukurannya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk menyucikan dan membersihkan mereka biha, dengan zakat tersebut. Zakat adalah membersihkan harta, membersihkan diri dan menyucikannya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari hadis, kalau dalil zakat dari Al-Qur'an yang itu tadi. Adapun dalil zakat, dalil wajibnya zakat dari hadis, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 pondasi, 5 dasar Islam. Ya, rukun Islam ini: syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama, bersaksi syahadat tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Wa iqamus shalah, yang kedua mendirikan salat. Wa ita'uz zakat, nomor 3 menunaikan, membayarkan zakat. Wa shaumur Ramadan, yang keempat puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, haji bagi yang mampu. Mungkin kalau jenengan diterusaken sing mampu, untuk ibadah haji. Wa hiya ahadu arkanil Islam li hadzal khabar. Berdasarkan hadis ini, maka jelas bahwa zakat termasuk satu dari 5 rukun Islam. Yang tidak zakat, apalagi menolak kewajiban zakat, berarti Islamnya rusak. Furidat fis sanati tsaniyati min al-hijrah ba'da zakatil fitri. Diwajibkannya zakat tahun kedua setelah hijrah. Berarti Nabi SAW bersama para sahabat di periode Mekah tidak ada zakat. Di Mekah 13 tahun tidak ada zakatnya. Nabi Muhammad jadi Nabi umur 40 sampai hijrah usia 53, 13 tahun di Mekah tidak ada zakat. Baru setelah hijrah tahun kedua, setelah diwajibkan puasa, lalu diwajibkan zakat fitrah, baru kemudian diwajibkan zakat mal. Kemudian pengertiannya, wahiyya lughatan annama, zakat secara bahasa adalah tumbuh atau berkembang.
Itu yang sering ditanyakan, apa bedanya zakat, infak, dan sedekah? Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Yang paling umum adalah sedekah. Sedekah itu adalah berbuat baik kepada siapapun dengan cara apapun. Makanya di hadis itu Nabi bilang, senyummu adalah sedekah, menolong orang lain sedekah, kata-kata yang baik adalah sedekah. Jadi sedekah itu umum, berbuat baik kepada orang lain dengan apapun, dengan harta ataupun dengan selain harta, itu semuanya sedekah. Bahkan dalam hadis itu disebutkan oleh Nabi SAW, bahkan orang yang menyalurkan syahwatnya dengan cara yang halal pun bernilai sedekah. Suami mendatangi istrinya dengan cara yang halal, itu juga bernilai sedekah. Jadi sedekah itu luas sekali maknanya. Adapun infak lebih khusus. Infak itu adalah berbuat baik kepada orang lain dengan harta. Harta itu bisa uang atau lainnya. Ngasih uang, ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih semen, ngasih apapun ya, berupa harta. Maka itu disebut dengan infak. Jadi kalau infak itu pasti sedekah, kalau sedekah belum tentu infak. Sedekah itu yang umum, infak itu yang khusus. Nah, kotak yang ada di masjid ini adalah kotak infak, bukan kotak sedekah. Jadi itu diisi dengan harta, karena kotak infak, bukan diisi dengan senyuman. Karena kotak infak, kotak sedekah bisa ketika lewat kotaknya senyum saja. Karena kotak sedekah, kotak infak diisi harta. Pun itu adalah perbedaan sedekah dan infak. Infak itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Nah, infak itu sama seperti nafkah. Nafkah itu infak. Asal katanya nafkah itu ya dari infak. Infak itu hurufnya hamzah, harokat kasroh, hamzah, nun, fa, nun, fa, alif, qaf. Infaq. Sedangkan nafkah itu nafaqah, nun, fa, qaf, ta. Akar katanya sama, dari nun, fa, dan qaf. Maka nafkah itu termasuk infak. Nah, infak ada yang sunnah, ada yang wajib juga. Yang sunnah infak ke masjid, infak kepada fakir miskin, membantu orang lain yang membutuhkan, itu sunnah. Kalau yang wajib, ya nafkah wajib kepada keluarga. Ayah menafkahi anak, suami menafkahi istri, ini kemudian anak menafkahi orang tua yang tidak mampu, juga itu wajib. Jadi nafkah yang wajib itu ada 3. Nafkah yang wajib itu ada 3. Yang pertama, nafkah kepada keluarga. Yang kedua, nafkah kepada
istri. Keluarga tadi maksudnya orang tua dan anak. Yang kedua nafkah kepada istri. Yang ketiga nafkah kepada makhluk yang dimiliki. Dalam hal ini kalau memelihara binatang. Jadi yang pertama nafkah yang wajib, nafkah pada keluarga. Ayah wajib menafkahi anaknya. Sampai kapan? Kalau anak laki-laki sampai balik. Kalau sudah balik, orang tua tidak wajib menafkahi. Jadi jenengan gak ada putra, gak ada putri, bukan putri, putra, ya. Anak laki-laki pun SMP, pun SMA, sudah gak wajib ya, menafkahi. Kalau berbicara kewajiban, tidak wajib. Tapi karena alhamdulillah orang tua ini baik-baik semua, sampai kuliah jadi nafkahi. Min birril aba, kebaikan orang tua. Tapi kalau bicara wajib ya tidak. Anak laki-laki wajib dinafkahi sampai balik saja. Anak perempuan wajib dinafkahi oleh ayahnya sampai menikah. Terus meskipun sudah balik tetap dinafkahi sampai menikah. Kalau sudah menikah, ganti yang wajib menafkahi adalah suaminya. Jadi anak wajib dinafkahi dengan syarat itu tadi. Laki-laki masih belum balik, perempuan masih belum menikah, dan syarat kedua adalah miskin. Wajib menafkahi anak kalau anaknya miskin. Le anak isoge, orang tua tidak wajib menafkahi. Mosok ono anak sugi, wong tua gak sugi, bisa saja. Contoh begini, ada orang tua, anaknya pinter, umpama, ikut lomba sana sini, lomba macam-macam, entah lomba ngaji, entah lomba matematika, entah lomba olimpiade nopo. Karena sering ikut lomba, sering dapat hadiah, duit-duit akeh. Mantun lomba juara internasional dapat hadiah umpama 200 juta uangnya anak. Sekarang anaknya sugih, berarti anaknya duit-duit. Dalam keadaan ini orang tua tidak wajib menafkahi anak. Nah terus gimana? Ya uangnya anak itu dipakai untuk menafkahi dirinya sendiri. Diaturkan orang tua. Nah kamu punya uang, jadi bapak ngasih makan kamu dari uangmu sendiri. Ini kalau berbicara hukum kewajiban begitu. Tidak wajib sudah. Kalau anaknya kaya tidak wajib. Nanti duit entek, baru orang tua wajib lagi menafkahi anaknya. Selama anaknya punya uang ya nafkahi dari uangnya sendiri. Nah, itu yang pertama wajib dinafkahi keluarga adalah anak. Dan juga keluarga yang wajib dinafkahi adalah orang tua. Anak menafkahi orang tua dengan syarat sama tadi. Orang tuanya miskin atau sakit. Kalau orang tuanya kaya, ya lapor nafkahi wong tua sing sugih. Aku ambek bapakku sugihan bapakku misalnya ngoten. Masa aku ngekei bapak. Tapi kalau orang tuanya miskin, dinafkahi oleh anaknya. Makanya kalau sekarang ada istilah generasi sandwich. Sandwich itu terhimpit seperti roti isi, isinya dihimpit di atas dan bawah. Atasnya roti, bawahnya roti. Sandwich ditaruh di tengah-tengah. Itu istilah untuk anak-anak generasi kulo sebenarnya. Sekada servis niku sudah menikah, menafkahi keluarganya sendiri dan menafkahi orang tuanya. Ia menafkahi istrinya,
menafkahi anaknya, menafkahi orang tuanya juga. Dan memang wajib, keluarga yang wajib dinafkahi cuma itu, orang tua dan anak saja. Lainnya itu tidak wajib. Tidak wajib bukan berarti tidak boleh, tentu boleh, sunnah. Saudara miskin tidak wajib menafkahi saudara yang miskin. Paman, tante miskin tidak wajib menafkahi. Apakah tidak boleh? Ya boleh, justru yang terbaik menafkahi mereka. Hanya saja kalau berbicara wajib atau tidak, ya tidak. Hanya anak dan orang tua yang wajib dinafkahi. Kemudian yang kedua, yang wajib dinafkahi istri. Suami menafkahi istri. Kalau istri tidak wajib menafkahi suami. Sing sugih sing wedok. Sing wedok kerja, sing lanang pengangguran. Tidak wajib menafkahi. Suami saja wajib menafkahi istri. Kemudian yang ketiga yang wajib dinafkahi adalah kalau kita memiliki makhluk hidup, memelihara hewan, punya kucing, punya ikan, punya apapun lah, punya burung, punya apapun peliharaan, wajib dinafkahi. Dijarno sampai mati keluwen, dosa. Dikandangi kok boten diparingi. Itu nafkah yang wajib. Dan tentu nafkah yang wajib pahalanya lebih besar daripada nafkah yang sunnah. Orang laki-laki habis gajian nanti mikir, ini mari gajian ini dilebokno masjid apa dilebokno kotak masjid apa dikekno bojo. Lek ati mikir ge itu nih. Ibadah lek ati mikir, gak usah mikir ya jelas dikasihkan istri. Kenapa kok ati mikir dikasihkan masjid atau dikasihkan keluarga? Ya jelas dikasihkan keluarga, wajib. Kalau ada lebihnya baru dimasukkan kotak infak masjid, kasihkan fakir miskin. Jadi gak usah gak usah bingung melakukan sesuatu yang sunnah kalau masih punya tabungan yang wajib. Sami kalian yang punya utang sholat, utang sholat ya kayak kok tahajud, kok duha. Tidak usah tahajud, tidak usah duha. Setiap sholat yang mampu Anda lakukan, gunakan untuk bayar utang itu. Mungkin lek utang sholat pun lunas, baru mungkin tahajud, sholat sunnah. Lek pun lunas utangi sing wajib, baik itu sholat ataupun apapun. Poso bisa Ramadan sing duwe utang kok nanti poso sunah Syawal. Gak usah poso sunah Syawal, bayar dulu utangnya. Nanti poso Arafah, tidak usah. Kalau masih punya utang Ramadan, hari Arafah bayar utang Ramadan, dan begitu seterusnya. Namun sedekah sudah, infak atau nafkah sudah. Berikutnya zakat. Nopo zakat niku? Zakat itu ismun limalin maksus, yukhadhu min malin maksus ala wajhin maksus, yusrafu li ta'ifatin maksusah. Zakat itu adalah sebuah nama untuk harta tertentu. Yukhadhu min malin maksus, diambil dari harta tertentu.
ala wajhin makhsus, dengan cara tertentu, yusrafu li qaifatin makhsusah, diberikan kepada kelompok tertentu, maksus 4 kali. Harta tertentu diambil dari harta tertentu dengan cara tertentu, diberikan kepada kelompok tertentu. Tertentu ini kalau ganti jadi khusus. Harta khusus diambil dari harta khusus dengan cara khusus, diberikan kepada kelompok khusus. Apa maksudnya harta khusus yang diambil dari harta khusus? Zakat itu ada ukuran khusus, ukurannya tertentu, diambil dari harta tertentu. Contoh, 2,5% dari 85 gram emas. 25 akhirnya 2,5 itu namanya harta khusus. Jadi ada ukurannya, hanya 2,5. Mboten ngawur, wis pokoknya 10 juta mboten. 2,5 khusus berarti diambil dari harta khusus. Nopo? Emas, perak, uang khusus, itu saja, lainnya tidak. Jenengan punya rumah 1 hektar, rumah tidak wajib dizakati. Duit tanah 20 hektar tidak wajib dizakati. Punya toko 10 tidak wajib dizakati. Punya mobil 30 tidak wajib dizakati. Yang wajib dizakati ini cuma 5. Hewan ternak, kemudian emas, perak, dan uang. Nomor 2 ini jadi 1. Nomor 1 binatang gembala. Binatang gembala itu onta, sapi, dan kambing. Bukan binatang ternak ya. Bukan binatang ternak. Yang tepat memang binatang gembala. Binatang yang digembalakan. Kalau ini ternak ya, ayam masuk, burung puyuh masuk, bebek masuk, dorong, melebet, di ternak. Malah saat ini ternak macam-macam, ternak lele, ternak udang, ternak kepiting, wonten sing ternak ular. Tidak dizakati itu. Yang wajib dizakati binatang gembala yang digembalakan di padang rumput. Yang digembalakan di padang rumput. Onta, sapi, kambing. Nomor 2 afman, emas, perak, dan benda lain yang memiliki nilainya, yaitu uang. Nomor 3 zuru, tanaman. Nomor 4 thimar, buah-buahan. Nomor 5 urudut tijarah, perdagangan. Punya bebek 1.000 tidak dizakati, bebeknya tidak dizakati. Tapi kalau bebeknya didagangkan, dijual belikan, zakat. Bukan zakat bebek, tapi zakat perdagangan. Punya mobil 10 tidak dizakati, tapi jual beli mobil, zakat perdagangan, bukan zakat mobil. Jadi hanya 5 ini yang diambil zakat. Ukurannya tertentu. Binatang ternak ada ukurannya. 5 onta zakat 1 kambing, 40 kambing zakat 1 kambing. Kalau punya kambing 40 baru zakat. Kalau cuma punya kambing 2, 5, 10 tidak zakat. 30 tidak zakat. Kalau punya kambing 40 baru zakat. Onta, sabun. Sapi
punya sapi 30 baru zakat. Kemudian emas perak ya tadi. Kalau emas 85 gram, emas murni 24 karat. Emas murni 24 karat 85 gram. Jadi jenengan punya emas 100 gram, punya emas 100 gram tapi cuma 18 karat, enggak wajib zakat. Belum 18 gram 18 karat 100 gram enggak wajib zakat. 24 karat baru wajib zakat. Kemudian perak itu berapa gram? Sekitar 500 lebih. Kemudian hasil tani wajib dizakati. Pertanian yang makanan pokok. Kalau bertani cabe, lombok boten dizakati. Tapi kalau bertani padi, jagung, gandum, makanan pokok, kalau panen dizakati. Thimar, buah yang wajib dizakati cuma kurma dan anggur. Punya kebun apel tidak dizakati. Kalau didagangkan baru zakat perdagangan. Tapi kalau punya kebun apel 50 hektar dalam tambah boten, ikan tidak dizakati. Kalau didagangkan dizakati. Punya tambah kan sami kali niki wau nggih, sami kali niki lho. Punya kebun apel tapi tidak dijual apelnya. Lek panen disodakokno atau bukan disodakokkan. Pondok umpama pesantren punya kebun apel, lek panen dimakan sendiri sama santrinya, tidak usah zakat. Sami tambah punya pesantren, tidak dijual, ikan-ikannya tidak dijual, meskipun panen tidak dijual. Kenapa? Buat makannya santri-santri sendiri, ya tidak zakat. Tapi ditambah di ikannya dijual, udangnya dijual, tambah apapun lagi, bete, belut, lele, gurame, nila, apapun, zakat. Namanya zakat perdagangan, bukan zakat tambah, bukan zakat ikan. Namanya zakat perdagangan. Kalau kurma dan anggur zakat, zakat kurma, zakat anggur. Jeruk dan lain-lain, apel, semangka, stroberi tidak. Dan yang terakhir urudun tijarah, dagang. Nah, kalau dagang apapun dagang dizakati. Dagang makanan, dagang pakaian, dagang mobil, jual beli rumah, jual beli kendaraan, zakat. Pun barangkali mau pertanyaan sebelum lanjut, tinggal 10 menit sebelum dulu. Derek mau pertanyaan. Betul nonton ya? Lanjut dulu berarti. Ternak kalau pinten tidak usah dibahas ya. Ada tadi ini jamaah gak ada ternak kan? Ada. Kalau memang perlu dibahas yang apa. Tapi kalau punya kambing cuma 20, enggak zakat 20. Punya kambing 40 baru zakat. 40 kambing zakat 1 kambing. Onta sepertinya tidak ada yang punya onta. Sapi 30. Lumayan 30 sapi. 30 sapi ya. Sapi kali 30 sepeda motor. Regane sapi kali regane sepeda motor lebih. Ini tergantung sepeda ya. Kemudian emas perak. Wa ammal athman, adapun emas
emas perak dan yang memiliki nilai emas perak, yaitu uang. Karena uang itu jelas memiliki nilai emas dan perak. Adapun athman, emas perak dan uang, fasyaraitu wujub zakati fiha, syarat wajib zakatnya khamsatu asya, ada 5. Nah ini sing ada emas, perak atau uang, syarat wajib zakatnya 5. 1. Al-Islam, wong Islam. Kalau tidak Islam, ya aturannya agamane dewe-dewe. Orang Islam zakat 2,5%. Nomor 2, wal hurriyah, orang merdeka. Saniki merdeka kabeh. Kalau dulu, zaman dulu ada orang tidak merdeka. Orang tidak merdeka itu buatan buatan negara yang dijajah, buatan. Maksudnya tidak merdeka itu budak. Nomor 3, wal milkut tam, kepemilikan sempurna. Tidak sempurna itu contohnya punya emas 100 gram, tapi digadekno, digadaikan. Nah itu tidak kepemilikan sempurna, maka tidak dizakati. Atau emasnya dipinjam teman, dereng disaur, kalau nggak ada emas di rumah ada 50 gram, sebenarnya saya punya 50 lagi, tapi dipinjam teman. Nah, total 100 gram juga tidak zakat, karena tidak kepemilikan sempurna. Kepemilikan sempurna baik disimpan di rumah atau disimpan di bank. Di bank termasuk kepemilikan sempurna. Artinya sewaktu-waktu bisa dipakai. Kepemilikan sempurna itu apa? Sewaktu-waktu butuh bisa dipakai. Itu arti dari kepemilikan sempurna. Kemudian wan nisab, ada nisab 85 gram. Emas murni 24 karat. Atau karatnya tidak sampai 24, tapi senilai itu. Senilai itu. Nanti ada hitungannya. Berat emas kali karat bagi 24, itu adalah emas murni. Wal haul, kemudian berlalu 1 tahun. 1 tahun tidak kurang dari nisabnya. Dalam 1 waktu pun tidak kurang nisabnya. Ini adalah perhitungan zakat emas dan uang. Uang nisabnya pakai emas juga. Tuh kok dereng ngecek malih kula pinten harga emas, pinten harga emas sakniki menawi jamaah Semarang? 2,5. Pinten? Lu kok sebelum selisihnya lumayan ya. Yang antam. Lu 3 juta kok beda lagi. Nanti dipastikan saja. Makanya kalau mboten saged menapa menyebutkan angka pastinya. Karena memang emas yang 24 karat ya, bukan emas perhiasan. Karena emas perhiasan itu kan ada campurannya. Dicampur dengan logam lain. Karena kan emas itu perhiasan, gelang, kalung atau lainnya. Kalau 24 karat disimpan lama, nanti kan bentuknya bisa berubah ya. Penyet, berubah, memuai kalau 24 karat. Makanya biar perhiasan itu tidak gampang rusak, biar dia kuat, dicampur dengan logam lain. Dicampur dengan logam lain sehingga dia tidak murni emas. Itu yang disebut tidak 24 karat. Ada yang 20, ada yang 18, ada yang 16, ada yang 10 juga.
Itu toko emas yang ngarani emas enom yang tidak 24 karat. Yang jadi patokan nisab itu emas yang 24 karat. Meskipun bukan antam ya. Antam kan nama nopo namanya. Pabrik yang membuat 24 antam ini, tapi antam ini yang harga standar dunia. Kalau antam dijual dimanapun kan laku. Kalau yang kan ada yang gajah nomor, kan ada yang merek lain juga lebih sulit dijual. Kalau antam dibawa kemanapun kan laku. Tapi kalau dari produsen selain antam kan tidak seperti antam. Jadi antam ini yang dijadikan patokan. Jadi itu harga emas antam 1 gram berapa yang dikalikan 85. Kalau memang tadi sekitar 3 juta, jadi 3 kali 8 itu 3 kali 85 itu berarti 8 kali 3 itu 27, berarti sekitar 300. Yang penting 24 berarti sekitar 250 atau 260 juta, 250 atau 260 juta, sekitar segitu. Kalau punya uang segitu 1 tahun tidak kurang dari itu, tidak kurang sama sekali dari itu ya. 1 tahun penuh maka wajib zakat 2,5%. Kalau ada kurangnya di tengah-tengah tahun, ya haulnya berubah. Allahu a'lam. Barangkali ada pertanyaan? Monggo. Zakat profesi itu kan masih pro kontra. Kalau sepertinya memang di lembaga badan zakat NU pun tak ada zakat profesi. Tapi masih banyak ulama yang menolak zakat profesi. Guru-guru kula termasuk yang menolak zakat profesi. Karena orang kalau memang kaya betul sudah kena zakat mal ya. Sedangkan harta tidak dizakati 2 kali. Nah, harta tidak dizakati 2 kali ini yang tapi jangan salah dipahami. Maksudnya harta tidak dizakati 2 kali itu maksudnya begini. Ada orang misalnya dagang kambing. Ada orang dagang kambing. Ini zakat kambing apa zakat dagang? Nah, ngoten. Salah satunya yang di sini yang dipilih oleh ulama kita zakat kambing saja, tidak usah zakat dagang. Harta tidak dizakati 2 kali. Itu maksudnya. Biasanya salah paham. Emas kan tahun kemarin saya sudah zakat. Kok sekarang zakat lagi? Katanya tidak 2 kali. Betul ngoten maksudnya. Zakat ini setiap tahun. Kalau jenengan punya emas kemarin 100 gram, tahun kemarin, tahun ini 100 gram yang dizakati lagi. Maksudnya tidak dizakati 2 kali seperti tadi. Dagang kambing atau toko emas itu. Toko emas itu zakat emas atau zakat dagang? Di zakat emas. Zakat dagangnya gimana? Tidak usah. Karena satu harta tidak dizakati 2 kali. Profesi nggih sami. Profesi adalah kalau memang orang itu kaya, kan dia sudah kena zakat mal. Lagian zakat profesi masih belum mateng, ya, aturannya belum mateng. Katanya berapa kena zakat profesi? Penghasilan berapa? 7 juta apa berapa? Padahal 7 juta, orang 7 juta mah tidak kaya. 7 juta itu meskipun 10 juta, umpama orang kerja gajinya 10 juta, setahun kan cuma 120 juta. Cuma dalam artian cuma itu tadi nisabnya 200 lebih kok.
Jadi 10 juta itu belum kaya 10 juta untuk hitungan zakat. Kecuali bulanane 50 lah. Kalaupun nggak kena zakat profesi, sudah kena zakat mal juga kan. Kalau zakat mal nanti diminta lagi zakat profesi, double zakatnya. Nah inilah aturan agama kita. Kita tidak boleh zalim kepada siapapun. Zalim pada orang miskin tidak boleh, zalim kepada orang kaya tidak boleh juga. Kepada siapapun tidak boleh zalim. Yang sering salah juga zakat perdagangan itu. Menjual itu bukan dagang. Menjual itu bukan dagang. Dagang itu jual beli, diputar uangnya. Lek kula umpama punya rumah, saya jual, nggak dagang. Nah, itu ada yang minta zakat. Sampai nanti jual rumah katanya gitu. Laku 400 juta katanya. Ayo keluarkan zakatnya 2,5%. Zakat nopo ini? Bukan dagang saya. Saya jual rumah saya. Atau mungkin ini rumah warisan. Saya bukan dagang rumah. Yang zakat itu dagang. Showroom itu dagang mobil. Lek kalau nggak ada mobil terus kalau jual, meskipun motornya 1 miliar, umpama entah dengan cara apa, duit motor dijual mobilnya 1 miliar, nggak ada zakat. Lah 1 miliar ini uang. Oh, kalau moro-moro duit 1 miliar, lah ini namanya mencapai nisab, haul dimulai. Sekarang tanggal 13 pinten ini Ramadan. Ini adalah permulaan haul saya. Maka tanggal 13 Ramadan tahun depan, 13 Ramadan ini sampai 13 Ramadan tahun depan, uangnya di atas 250 juta terus. 250 juta sekitar ya. Angkanya nanti bisa diubah lagi. Pokoknya harga emas 85 gram. Hari ini kulo habis jual mobil, punya uang 1 M, tak pakai, uangnya naik turun. Nanti jadi 900, turun 800, turun 700, naik lagi 800, 850, turun sampai 300 yang masih di atas nisab. Pas 13 Ramadan tahun depan, uangnya tinggal 750. Adapun profesi ya masih pro kontra, kasihan tadi orang kena zakat profesi. Apalagi cuma penghasilan cuma 7 juta, 8 juta dikenai zakat profesi. Padahal 7 juta pun buat keluarganya, anaknya telu, anaknya 4, pas-pasan 7 juta. Apalagi cuma UMR, enggak, tapi UMR enggak dikasih. Seberapa pulau kemarin sempat lihat postingan yang dikenai zakat profesi 7 juta kayaknya. Kasihan. Wallahu a'lam. Sampun. Mantan malih untuk PR. Wah, betul diparingi PR kok. Betul. Betul mantan PR ya. Nah, gitu lihat. Dalam. Monggo. Kalau panjang gitu pakai PR. Maju. Monggo. Waalaikumsalam. Dalam betul. Harta waris. Kita dapat warisan emas. Kemudian pertanyaannya, apakah dizakati? Berupa perhiasan. Wah, melebihi dari 1 nisab. Apakah
wajib dizakati. Nggih. Justru yang dipakai yang tidak dizakati. Kalau disimpan dizakati, yang tidak dizakati yang dipakai. Meskipun jenengan setiap hari ngapunten satu gelang niku yang masih normal satu ngapunten betul sebenarnya satu orang pakai perhiasan 100 gram niku tasnya normal betul antara gelang kalung 100 gram masih normal betul aneh ya. Makanya kalau sehari-hari pakai perhiasan 100 gram itu kalau orang kaya masih biasa kita antara gelangnya 2 kemudian cincin kalung dan gila ya kalau dipakai tidak dizakati kalau dipakai tidak dizakati kalau disimpan memang dizakati dalam dipakai bukan betul apa dipakai itu masih dipakai maksudnya dipakai kalau kondangan yang dipakai tidak dizakati belum dibagi berarti belum kepemilikan penuh kan lagi kan ini wau kan syarat zakat emas adalah kepemilikan penuh punya saya. Kalau ini wae sapa? Durung dibagi, ini biar warisan ibu. Ya punya saya sama saudara-saudara saya. Boten dizakati. Boten. Tapi kalau namanya harta warisan lek kadang dibagikan ya malah memicu konflik di belakang. Makanya harta warisan ya lebih baik segera dibagi. Dizakatinya tiap tahun. Mungkin setiap tahun. Kalau tidak mau dizakati, jadikan aset yang lain. Jadikan rumah, jadikan tanah. Tapi enak emas, karena kalau emas langsung jadi uang kan. Emas kan dibawa ke toko emas langsung jadi uang. Kalau tanah, rumah jual kan lama nggak laku-laku. Bon, insya Allah minimal monggo di monggo. Oh, nggih, memang tabungan. Yang dizakati itu harta uang yang mengendap 1 tahun. Ngeten. Niki uang terpundi ten rekening. Lah iya yang di rekening itu yang dizakati. Yang memang itu yang dizakati. Uang yang di rekening jenengan punya tabungan di rekening totalnya ada 300, yaitu yang dizakati. Kalau di rekening cuma 100 belum kaya 100 ya. Yeah. Boten. Okay. Profesi itu kalau memang jenengan adalah orang yang suka memang suka sodako, suka zakat, nggak apa-apa ambil pendapat yang mewajibkan zakat profesi. Tapi kalau tekankan betul ini masih pro kontra. Guru-guru kulo boten tidak ada rumusan zakat profesi yang belum matang zakat profesi. Aturannya masih simpang siur. Kalau memang jenengan merasa ya dianggap
sedekah. Setiap gajian dikeluarkan 2,5%. Tapi itu ya jadinya sedekah, bukan zakat. Sampun ya, insyaallah minyak dilanjut malih. Monggo disiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Kiranya sulit ya di PR kali. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati wa rabbina.